Ada satu hal yang menentukan berapa banyak uang yang bisa kamu miliki seumur hidup. Dan ini bukan kerja keras, bukan keberuntungan, bahkan bukan peluang. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, tapi mengontrol hampir semua keputusanmu. Identitas. Cara kamu melihat dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak menghasilkan uang sesuai dengan usahamu. Kamu menghasilkan uang sesuai dengan siapa kamu percaya dirimu. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka bekerja lebih keras, mereka mencoba lebih banyak hal, mereka mencari strategi baru, tapi hasilnya tetap sama. Atau jika pun naik, tidak bertahan lama. Uang datang, lalu pergi. Kesempatan datang, lalu hilang. Dan mereka mulai berpikir, mungkin saya belum cukup pintar, mungkin saya kurang beruntung, mungkin saya memang bukan tipe orang yang berhasil. Padahal masalahnya bukan di luar, masalahnya ada di dalam. Di sesuatu yang mereka bawa setiap hari tanpa mereka sadari. Identitas finansial. Setiap orang memiliki batas tidak terlihat. Batas tentang berapa banyak uang yang terasa normal. Batas tentang berapa banyak yang bisa mereka simpan. Batas tentang seberapa jauh mereka bisa berkembang. Dan batas ini tidak ditentukan oleh dunia luar, tapi oleh cara mereka melihat diri sendiri. Bayangkan ini, dua orang memiliki kesempatan yang sama. Satu orang melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa berkembang, yang bisa belajar, yang pantas berhasil. Orang kedua melihat dirinya sebagai seseorang yang selalu kesulitan, yang selalu cukup saja, yang tidak pernah benar-benar maju. Keduanya mungkin memulai di tempat yang sama, tapi hasil akhirnya akan sangat berbeda. Bukan karena kemampuan, tapi karena identitas. Karena identitas menentukan keputusan, keputusan menentukan tindakan, dan tindakan menentukan hasil. Inilah alasan kenapa banyak orang selalu kembali ke titik yang sama. Mereka mungkin mendapatkan uang lebih banyak, tapi jika identitas mereka tidak berubah, mereka akan kehilangan, menghabiskan, atau merusaknya. Bukan dengan sengaja, tapi secara tidak sadar. Karena otak selalu mencari satu hal, kesesuaian. Kesesuaian antara realitas dan apa yang kamu yakini tentang dirimu. Jika kamu percaya bahwa uang sulit, maka saat kamu mendapatkan lebih banyak, sesuatu di dalam dirimu akan merasa tidak nyaman. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan mengambil keputusan yang membawa kamu kembali ke titik awal. Inilah yang disebut sebagai batas identitas. Dan hampir semua orang memilikinya. Jika kamu pernah merasa seperti ini, kamu maju, tapi kemudian mundur lagi. Kamu mendapatkan sesuatu, tapi tidak bertahan. Kamu bekerja keras, tapi hasilnya tidak stabil. Kemungkinan besar, ini bukan masalah usaha. Ini masalah identitas. Tulis di komentar, saya ingin mengubah identitas saya. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana identitas ini terbentuk? Dan kenapa ia begitu kuat mengontrol hidupmu? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Dari mana sebenarnya identitas finansial ini berasal? Kenapa sesuatu yang tidak terlihat bisa begitu kuat mengontrol hidupmu? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Identitas tidak terbentuk dalam satu hari. Ia terbentuk dari pengulangan, dari pengalaman kecil yang terjadi berulang kali, dari hal-hal yang kamu dengar sejak lama, sejak kecil. Tanpa kamu sadari, kamu sudah mulai membentuk gambaran tentang uang. Kamu melihat bagaimana keluargamu berbicara tentang uang. Mungkin kamu sering mendengar, uang itu sulit didapat. Kita harus hemat karena tidak punya banyak.
Orang kaya itu berbeda dari kita. Atau mungkin kamu melihat stres saat membicarakan keuangan, ketegangan saat ada kebutuhan, ketakutan saat menghadapi kekurangan. Semua itu masuk ke dalam pikiranmu tanpa kamu analisis, tanpa kamu pertanyakan, dan perlahan menjadi normal. Bagi otakmu, itu adalah realitas. Lalu kamu tumbuh, masuk ke lingkungan baru, melihat teman-temanmu, melihat kehidupan orang lain, dan lagi-lagi kamu membandingkan. Tanpa sadar, kamu mulai menentukan posisi dirimu. Aku seperti mereka, atau aku tidak seperti mereka. Dan dari situlah identitas semakin kuat. Setiap pengalaman memperkuatnya. Setiap kegagalan kecil memperdalamnya. Setiap keberhasilan kecil juga bisa mengubahnya. Tapi masalahnya, kebanyakan orang tidak sadar bahwa ini sedang terjadi. Mereka menganggap pikiran mereka adalah fakta, padahal itu hanya hasil dari pengulangan. Dan disinilah sesuatu yang penting terjadi. Otakmu tidak mencari kebenaran. Otakmu mencari konsistensi. Ia ingin apa yang kamu alami, sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi jika kamu memiliki keyakinan seperti, saya selalu kesulitan dengan uang, maka otakmu akan mencari bukti yang mendukung, mengabaikan bukti yang bertentangan, dan menciptakan keputusan yang sesuai, bukan karena kamu bodoh, tapi karena otakmu sedang menjalankan program lama, program yang mungkin bahkan bukan milikmu, tapi kamu warisi. Dan program ini berjalan setiap hari, tanpa henti. Saat kamu membuat keputusan kecil, program ini aktif. Saat kamu menghadapi peluang, program ini aktif. Saat kamu mendapatkan uang, program ini aktif. Dan tanpa kamu sadari, ia menentukan arah hidupmu. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa, saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap tidak berubah. Karena tindakan mereka tidak sejalan dengan identitas mereka. Dan ketika itu terjadi, identitas akan selalu menang. Kamu bisa memaksa diri untuk berubah. Tapi jika di dalam dirimu masih ada suara yang berkata, ini bukan saya, perubahan itu tidak akan bertahan. Cepat atau lambat, kamu akan kembali ke pola lama. Inilah yang disebut sebagai sabotase diri. Bukan karena kamu ingin gagal, tapi karena kamu ingin tetap menjadi diri yang kamu kenal. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika identitas itu bisa diubah? Bagaimana jika cara kamu melihat dirimu bisa diperbarui? Karena jika identitas berubah, segalanya ikut berubah. Cara kamu berpikir berubah. Cara kamu mengambil keputusan berubah. Cara kamu bertindak berubah. Dan akhirnya, hasilmu juga berubah. Jika sampai di sini kamu mulai memahami sesuatu, tulis di komentar, ini bukan kebetulan, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke hal yang paling penting. Bagaimana cara mengubah identitas ini secara nyata dan praktis? Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana cara mengubah identitas finansialmu? Bukan dengan motivasi sesaat, bukan dengan afirmasi kosong, tapi dengan proses yang nyata dan konsisten. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah ini. Kamu tidak bisa mengubah hasil tanpa mengubah siapa dirimu. Jadi fokusnya bukan lagi bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang, tapi siapa saya harus menjadi untuk bisa mengelola lebih banyak uang. Perubahan dimulai dari sini. Langkah pertama adalah menyadari identitas lamamu. Kamu tidak bisa mengubah sesuatu jika kamu tidak melihatnya. Tanyakan pada dirimu, apa yang saya percaya tentang uang? Jawabanmu mungkin seperti, uang itu sulit. Saya tidak pandai mengelola uang. Saya selalu kehabisan. Saya bukan tipe orang kaya.
tuliskan, jujur. Karena inilah program yang selama ini berjalan. Langkah kedua adalah menantang keyakinan itu, bukan dengan menyangkal, tapi dengan bertanya, apakah ini benar atau hanya kebiasaan berpikir? Karena banyak dari keyakinan itu bukan fakta, hanya cerita yang diulang terlalu lama, dan cerita bisa diubah. Langkah ketiga adalah menciptakan identitas baru. Bukan identitas yang tidak realistis, tapi identitas yang berkembang. Misalnya, saya sedang belajar mengelola uang dengan baik. Saya adalah seseorang yang membuat keputusan finansial dengan sadar. Saya membangun kestabilan keuangan secara bertahap. Perhatikan ini, identitas baru tidak harus sempurna. Yang penting, terasa mungkin. Langkah keempat adalah membuktikannya dengan tindakan kecil. Identitas tidak berubah karena kata-kata. Ia berubah karena bukti. Setiap kali kamu melakukan tindakan yang selaras dengan identitas baru, otakmu mulai percaya. Contoh sederhana, kamu mulai mencatat pengeluaran. Kamu menunda pembelian impulsif. Kamu belajar sesuatu tentang uang. Kecil, tapi konsisten. Dan setiap tindakan itu berkata pada otakmu, inilah siapa saya sekarang. Langkah kelima adalah mengulang tanpa negosiasi. Ini yang membedakan orang yang berubah dan yang tidak. Bukan pengetahuan, tapi pengulangan. Identitas lama terbentuk karena pengulangan. Jadi identitas baru juga harus dibangun dengan cara yang sama. Setiap hari, sedikit demi sedikit, tidak perlu sempurna. Yang penting, konsisten. Dan perlahan, sesuatu berubah. Bukan hanya tindakanmu, tapi cara kamu melihat dirimu. Dan ketika itu terjadi, keputusan menjadi lebih mudah. Kamu tidak lagi memaksa diri, karena itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Jika kamu siap membangun identitas baru, tulis di komentar, saya membangun diri baru, dan jika kamu ingin terus melatih pola pikir seperti ini, subscribe channel ini. Karena lingkungan yang kamu dengar setiap hari akan membentuk identitasmu. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Apa yang terjadi ketika identitas ini benar-benar berubah? Dan kenapa hasil finansialmu tidak akan pernah sama lagi? Sekarang bayangkan ini. Bukan versi dirimu yang sekarang, tapi versi dirimu yang sudah berubah. Bukan hanya memiliki lebih banyak uang, tapi menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang tenang saat mengambil keputusan. Tidak panik saat menghadapi masalah keuangan. Tidak impulsif saat melihat peluang. Tidak terpengaruh oleh tekanan luar. Seseorang yang tahu arah hidupnya. Dan yang paling penting, seseorang yang percaya bahwa ia mampu. Di titik ini, sesuatu yang menarik terjadi. Uang mulai berubah, bukan karena dunia tiba-tiba berbeda, tapi karena kamu berbeda. Kamu mulai melihat peluang yang dulu tidak terlihat. Kamu mulai mengambil keputusan yang lebih tepat. Kamu mulai menjaga apa yang kamu miliki. Dan hasilnya, uang tidak lagi datang dan pergi. Ia mulai bertahan, ia mulai tumbuh, ia mulai stabil. Dan ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari identitas. Inilah yang dipahami oleh orang-orang yang membangun kekayaan dari nol. Mereka tidak hanya bekerja, mereka membangun diri mereka. Mereka tahu bahwa uang adalah cerminan. Cerminan dari cara berpikir, cerminan dari keputusan, cerminan dari siapa mereka. Dan karena itu, mereka tidak fokus hanya pada hasil. Mereka fokus pada identitas. Sekarang mari kita lihat sisi lain. Apa yang terjadi jika identitas ini tidak pernah berubah? Kamu akan terus mengulang pola yang sama. Naik sedikit, lalu turun lagi. Mendapatkan, lalu kehilangan. Mencoba, lalu kembali ke titik awal.
Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak pernah keluar dari versi lama dirimu. Dan waktu akan terus berjalan, tanpa perubahan yang nyata. Tapi kabar baiknya, kamu tidak harus mengubah semuanya hari ini. Kamu hanya perlu memulai. Satu pikiran baru, satu keputusan baru, satu tindakan kecil, dan mengulanginya setiap hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ingin tetap menjadi versi lama atau mulai membangun versi baru? Keputusan itu ada di tanganmu, dan itu dimulai sekarang. Jika video ini membuka cara pandangmu, bagikan ke seseorang yang mungkin masih terjebak dalam identitas lamanya. Karena bisa jadi, mereka tidak kekurangan uang. Mereka hanya belum menjadi orang yang bisa mempertahankannya. Sebentar lagi akan muncul video berikutnya. Itu adalah langkah selanjutnya dalam perjalananmu. Klik dan lanjutkan. Karena memahami tanpa berubah tidak akan mengubah apapun. Dan kamu tidak sejauh ini hanya untuk tetap menjadi orang yang sama. Kami tunggu kamu di video berikutnya.